Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar kita terbebas dari COVID-19, dan kita akan ikuti Market Review selengkapnya. Ya, ada informasi yang saya kemudian akan sampaikan, diantaranya adalah industri ban saat ini mengusulkan agar dapat masuk pada kategori sektor kritikal. Hal ini mengingat proses produksi yang harus berjalan secara utuh dengan kapasitas penuh. Sebagaimana diketahui, PPKM darurat yang kini telah berubah nama menjadi PPKM level 4 hanya mengizinkan sektor kritikal yang beroperasi dengan 100% kapasitas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau APBI Aziz Pane mengatakan, pihaknya juga telah bersurat pada Kementerian Dalam Negeri agar mengizinkan pabrikan berjalan 100%. Menurutnya, pabrikan juga harus mengejar produksi untuk pesanan ekspor yang tidak bisa ditunda. Aziz mengemukakan proses produksi ban umum terdiri dari 3 tahapan. Pertama, karet mentah yang masuk pada pabrik. Kedua, proses pengelolaan karet menjadi ban setengah jadi atau green tire. Ketiga, proses karing ban, yakni memanaskan, mendesain hingga memperkuat struktur untuk menjadi ban siap pakai. Oleh karena itu, jika ada tahapan yang dipotong dan membuat bahan baku utama karet menjadi dingin karena menjadi stok di pabrik, maka pengelolaan green tire akan menjadi gagal. Di sisi lain, Aziz juga menyoroti saat ini banyak ban dari India yang bebas masuk pasaran di Indonesia. Sementara produsen dalam negeri banyak yang mengeluhkan permintaan domestik sangat lemah, artinya tekanan untuk industri ban saat ini semakin bertambah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai urgensi usulan industri ban masuk ke dalam sektor kritikal, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia atau APBI. Selamat pagi, Pak Aziz. Ya, Pak Aziz, baik. Dapat mendengar suara saya dengan baik ya, Pak? Ya, baik sekali. Baik, oke. Pak Aziz, sebelum kita kemudian bicara mengenai urgensi bagaimana sebetulnya teman-teman industri ban di Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar masuk ke dalam sektor kritikal begitu. Saya ingin tahu sebetulnya dampak penerapan PPKM sejauh ini terhadap industri ban seperti apa, Pak Aziz? Selamat pagi para pemirsa IDX. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat ketemu di forum diskusi hari ini. Mas saya nggak pakai ini karena nggak kedengaran nanti nggak pakai masker ya, tapi bukan nggak berarti itu. Baik Pak, silakan dilanjutkan. Itu dia. Ban itu banyak sekali bantuannya kepada negara, apalagi seperti Indonesia ini sebagai penghasil karet. Pertama, makin tinggi produksinya, makin berbahagia petani karet. Tuh, ya, itu petani karet. Dua, makin tinggi produksinya, makin dibutuhkan, makin bisa dipenuhi kebutuhan daripada transportasi umum, mulai dari angkot sampai bis sampai angkutan truk itu pakai ban semua. Dua ya, jadi dia membantu petani karet, dia itu membantu transportasi. Tiga, dia itu menambah devisa negara. Karena ekspor kita itu 70% ban kita itu diekspor. Jadi memang tidak ada pilihan lain bagi pemerintah. Industri ban ini harus diperhatikan. Makanya sebagai seorang bekas direksi di ada perusahaan ban BUMN dulu namanya PT Intel, Bung Karno mengatakan ada di batu peresmian. Mengatakan kita memerlukan ban untuk mengangkut prajurit dan meriam. Artinya bukan hanya di suasana damai, masa perang pun ban dibutuhkan. Oleh karena itu, industri ban di Indonesia ini sudah ada pertama kali Goodyear 1935 sudah ada di Bogor. Makanya sewaktu ada invasi Jepang ke Indonesia, yang pertama kali dia serang adalah Bogor.
Karena Jepang itu bisa bikin pesawat, tidak bisa bikin ban. Makanya dia mendapat teknologi ban itu dari Kuter Indonesia Bogor. Ini sejarah. Sehingga dia itu bisa menyerang di Midway dan di Guadalcanal dan Iwo Jima itu bisa menyerang Amerika itu karena banyak dibuat hasil teknologi yang diambil dari Kuter Bogor. Jadi itulah pentingnya ban. Nah sekarang ban ini kalau kami nggak operasi ban nggak ada, transportasi nggak bisa jalan. Bukan hanya transportasi umum ya, transportasi private car ya, tapi adalah transportasi bus, angkot itu nggak bisa jalan nggak ada ban. Makanya kami mengharap kali pemerintah, tolonglah ban ini diperhatikan. Pertama, tolong diperhatikan soal dalam masa pandemi ini, tolong diperhatikan eksistensinya. Kenapa ban? Ambulans nggak akan bisa ngangkat pasien. Tanpa ban, dokter nggak bisa ke rumah sakit. Ya dia lain sama tekstil, lain sama permen. Ban adalah faktor utama dalam mobilitas satu negara. Kira-kira begitu. Baik, artinya apa yang Anda sampaikan ini menguatkan urgensi mengapa industri ban harus kemudian masuk ke dalam sektor kritikal pada saat penerapan PPKM. Oke, kalau kita lihat dampaknya sejauh ini ketika diterapkan PPKM, bagaimana terhadap operasional, kemudian juga produksi ban di Indonesia, Pak Aziz? Buat terasa sekali, pada awal-awal pandemi akhir 2019-2020 itu ya, awal-awalnya itu, kita hancur habis sekitar 40%. Dan karena bahan baku ban itu mahal, kita tidak membuat ban kalau nggak diminta pasar. Oleh karena kami terpaksa menciptakan tenaga kerja. Karena kita hanya membuat ban untuk pesanan, jangan sampai sayang bahan bakunya. Oleh karena itu, pada waktu itu kita sudah 40% tinggal, sudah Senin Kemis. Ya, tapi membaik sedikit pada bulan November, September Oktober mulai membaik. Dan sekarang ini masih bisa 60-65%. Tapi dengan adanya lagi ini PPKM darurat ini atau turun lagi. Artinya secara pengaruh terhadap industri ban nasional, penerapan PPKM dampaknya lebih parah jika dibandingkan dengan pembatasan-pembatasan lainnya yang sempat diterapkan di Indonesia ya Pak Aziz ya? Oke, baik. Ya, Pak Aziz, mengenai bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi urgensi lah agar sektor ataupun industri ban nasional masuk ke dalam sektor kritikal. Sejauh mana ini sudah disampaikan kepada pemerintah dan responnya seperti apa? Oh, sudah pada awalnya itu kami marah sekali Pak Widi, ya, Pak pemirsa sekalian, pada awal 2020 itu kami marah sekali. Itu toko ban diobrak-abrik Satpol, karena waktu itu belum ada permintaan Menteri Dalam Negeri ya supaya Satpol itu humanis ya. Mereka obrak-abrik kanan kiri, obrak sampai kita tuh kewalahan. Diobrak-abrik ban, mereka nggak tahu dia ke situ juga pakai ban motor Pak, enggak ya kan. Diobrak-abrik semuanya. Tapi kita sudah bicara baik-baik, terutama Pemda DKI itu sangat memperhatikan. Sesudah kita kasih mengerti, mereka mengerti. Jadi ada satu problem Pak, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah jangan mengambil kebijakan itu yang sifatnya itu sangat general, harus spesifik. Ban lain dengan tekstil, ban lain dengan garment, ban lain dengan fabrik sepatu karet, ban lain dengan industri sarung tangan karet. Jadi dikategorikan gitu loh kira-kira. Baik. Oke, ketika akhirnya ada usulan dari industri ban nasional untuk memasukkan industri ban ke dalam sektor kritikal, bagaimana sebetulnya pemerintah akhirnya memberikan respon dan nampaknya akan mengakomodir masukan tersebut, Pak Aziz? Iya, kelihatan. Terima kasih. Ya, artinya, ya, silakan dilanjutkan, Pak. Terima kasih itu kami terima kasih pada pemerintah. Tapi sebelumnya belum loh, baru-baru ini pemerintah masih katakan hanya boleh satu shift. Loh, industri ban itu nggak bisa di-shift karena dia itu the whole product. Yang tadi sudah disampaikan oleh pengantar daripada acara ini,
itu kita beri dulu semua bahan baku masuk. Bahan baku masuk proses 1. Harusnya bahan baku masuk proses membuat green tire. Ya, sudah bikin green tire, dia dimasak baru jadi tire. Ini persis kayak masakan. Kalau lu potong di tengah, berantakan. Habis itu yang hasil produksi itu berantakan, nggak bisa dipotong-potong. Nah, maka saya katakan supaya pemerintah sebelum mengambil kebijakan perhatikan dulu industrinya gitu. Oke. Ya, terkait dengan karakteristik produksi ataupun industri ban sendiri ini juga sudah dikemukakan kepada pemerintah ya. Walaupun mungkin secara gestur mungkin kayaknya mungkin akan diakomodir begitu. Tapi bagaimana kemudian mereka akhirnya memahami sehingga itu diformulasi dalam sebuah kebijakan yang custom dan sesuai begitu ya. Iya, terima kasih itu. Ya. Baik, oke. Pak Aziz, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Kini aplikasi mClears hadir di handphone Anda. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia. Beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai sektor kritikal pada saat penerapan PPKM. Diantaranya adalah sektor kesehatan, kemudian energi logistik, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian makanan dan minuman, termasuk untuk ternak hewan peliharaan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga ada petrokimia, semen, bahan bangunan, ada objek vital nasional, proyek strategis, ada konstruksi utilitas dasar, dan kemudian sektor yang bergerak di industri listrik, air, dan pengelolaan sampah. Untuk treatment dari sektor kritikal ini 100% dapat bekerja di kantor. Dan berikutnya adalah mengenai sektor esensial yang masuk ke dalam penerapan PPKM, diantaranya adalah sektor finansial, kemudian sektor perhotelan non penanganan karantina, ada pasar modal, kemudian industri orientasi ekspor dan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk treatment kepada sektor esensial pada saat penerapan PPKM adalah 50% work from home dan 50% work from the office. Kemudian sementara itu untuk serapan karet nasional di tahun 2019 sebanyak 711.360 ton. Kemudian di tahun 2020 menurun cukup signifikan sekitaran 20%-an di angka 550.000 ton. Kami kompilasi datanya dari Dewan Karet Indonesia di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya perbincangan bersama Pak Aziz. Bicara mengenai upaya yang kemudian juga sudah dilakukan oleh teman-teman industri ban nasional agar masuk ke dalam sektor kritikal. Ketika sudah masuk ke dalam sektor kritikal, sejauh mana ini kemudian dapat membantu operasional industri ban di Indonesia, Pak Aziz? Belum ada green light, loh. Baik. Belum ada green light. Ya. Pemerintah masih ragu-ragu, makanya saya katakan tahu dulu industrinya, Pak. Jadi baru bikin kebijakan, karena begitu salah memutuskan itu kita ruginya tuh jutaan dolar, Pak. Nah, contoh soalnya baru-baru ini Kementerian Keuangan itu dia juga rusak sistem komputer untuk ekspor, ya, rusak kurang lebih 4-5 hari. Itu kita kerugian ribuan juta dolar. Tapi siapa yang ganti? Gak ada yang ganti. Jadi pemerintah itu take it for granted aja gitu. Kita sudah ngeluh benar itu. Situ sudah kena di ekspor, itu kena lagi di PPKM, waduh, repot sekali, Pak. Baik, artinya ketika sektor industri ban nasional masuk ke dalam sektor kritikal, ini mungkin akan membantu begitu ya? Sangat membantu. Baik. Sangat membantu. Oke, karena tadi seperti yang Anda sampaikan ada pengurangan karyawan, kemudian juga ada pengurangan produksi yang cukup signifikan pada saat pemberlakuan berbagai pembatasan yang ada di Indonesia terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Baik, tadi kita sama-sama lihat di segmen grafis bahwa memang ada pengaruh signifikan terhadap serapan karet di Indonesia pada saat pemberlakuan pembatasan di Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19.
Bagaimana ini kemudian juga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan juga stok-stok karet, Pak Aziz? Wiki dan para pemirsa, industri ban Indonesia itu puncaknya itu tahun 9 sampai 96. Kenapa? Sebab Indonesia inilah yang pertama industri ban di Asia Tenggara ini Indonesia, Goodyear. Sudah itu Gajah Tunggal, Intiler, Bristol. Nah, kita ini habis karena adanya ASEAN. Kenapa? Ingat ya, ASEAN itu adalah sekelompok. Tadinya ada ASEAN 5 ya. Waktu ASEAN 5 sangat bahagia kita, karena Indonesia itu sangat nomor 1 di industri ban. Maka pernah kami katakan Indonesia jadi sentrum ban dunia. 96 itu kita ucapkan. Tapi begitu ada ASEAN, itu habis kita. Kenapa? Karena ingat Pak, ASEAN itu, ASEAN Trade mengatakan 0% inter-ASEAN trade. Jadi investor gak mau masuk Indonesia. Mereka masuk Vietnam, masuk Thailand, masuk Malaysia. Malah Yokohama pindah dari Indonesia, dia pindah ke Vietnam. Jerman itu Continental mau masuk Indonesia, dia masuk Malaysia. Bristol dikuranginya aktivitas di Indonesia, dia konsentrasi di Thailand. Kenapa? Karena 0%. Artinya dia bikin di sana sama aja. Dia penuhi pasar Indonesia melalui importer umum. Ingat, melalui importer umum. Dia penuhi pasar Indonesia 0%. Ya kan dia kan mati Pak. Oleh karena itu kami sedang mempelajari sekarang dan akan memberikan satu note kepada pemerintah bahwa ASEAN itu merugikan investasi nasional, 1. 2, tidak ada untungnya Indonesia masuk ASEAN. 3, ASEAN itu diperlukan waktu perang dingin Amerika Uni Soviet, ya, dan didirikan ASEAN di Indonesia karena adanya usul dari Seattle. Waktu itu ada Southeast Asia Treaty Organization di Bangkok, Amerika punya. Itu jadi Indonesia 1971. Sekarang nggak ada perang dingin lagi. Eksistensi negara itu hanya untuk bisnis dan untuk mengambil investasi. Kita paling terpuruk. Bandar Cina diobrak-abrik sama import dari Amerika, didirikan di Vietnam sama di Thailand. Bukan di Indonesia. Indonesia nggak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa Indonesia melalui ASEAN. Ya, ini menjadi sebuah topik yang menarik dan nampaknya harus dibahas secara terpisah karena harus dibahas secara mendalam begitu. Bagaimana sebetulnya urgensi dari keanggotaan Indonesia di ASEAN dan dampaknya terhadap industri yang ada di Indonesia. Baik, apa yang Anda kemudian sampaikan ini mengerucut ke sebuah bahasan mengenai daya saing industri ban Indonesia. Tentu saja bicara mengenai dampak-dampak yang mempengaruhi daya saing Indonesia begitu ya, karena seperti yang Anda tadi sampaikan nampaknya sebagai negara tujuan investasi kayaknya kok Indonesia dilihat sebelah mata dan juga tidak dipertimbangkan. Ada realisasi investasi yang tidak dilakukan di Indonesia malah di negara lain. Nah, apa yang mempengaruhi kurang menariknya daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi spesifik untuk industri ban, Pak Aziz? Oke, spesifik industri ban itu diangkut Pak. Dia butuh sekali management of logistics, supply chain dia perlu sekali. Ya, ingat, Indonesia itu jauh ke selatan. Dari untuk tambahan ongkos ke Singapura saja sebagai sentrum lah katakan, itu kita butuh $9.000 per kontainer 20 inch. Itu ada cost, ada extra cost. Ya, kedua, Indonesia itu negara penghasil gas, tapi semua gasnya diekspor, bukan untuk industri ban maupun pupuk dan sebagainya, tapi ban yang bukan untuk industri ban. Sehingga kita penghasil gas, tapi kita kalah sama Vietnam. Vietnam $3, kita waktu itu $9, malah $11. Thailand $4, kita $11. Malaysia $3, kita $11. Baru sekarang, itu pun belum ada kebijakan yang pasti daripada pemerintah. Berapa kita beli gas? Katanya $6, belum merata $6. Kita penghasil gas, tapi beli gas $6. Jadi, yang kelihatan di sini adalah
Kalau kita mau menghadapi globalisasi perdagangan yang sekarang ini, harus all out. Nggak bisa main-main, Pak. Nah, kita ini selalu tertinggal karena kita nggak all out. Kebijakan separuh-separuh hati. Saya di dunia ini sudah sejak jadi direktur interior ya BUMN waktu itu. Saya tahu benar ban, dan yang tahu industri ban adalah orang ban. Ya, artinya ketika formulasi regulasi harusnya teman-teman di industri ban dilibatkan begitu ya? Betul, persis sekali. Ada arah yang kemudian mengarah ke hal yang lebih baik nggak, Pak Aziz? Artinya dalam hal formulasi kebijakan sudah mulai sekarang diajak untuk komunikasi agar nanti kebijakan yang dihasilkan win-win solution lah. Apakah itu untuk pemerintah dan juga untuk industri? Widih, ini Indonesia negara besar. Kalau kita bilang begini, pemerintah mengatakan kan bukan kamu aja, ada yang lain. Kita paham lah itu, ya. Tapi itu harus ada prioritas, ada preferensi, harus jelas mana yang didahulukan, gitu Pak. Tapi saya katakan tadi, kenapa pada tahun sampai 96 industri ban di Indonesia melonjak? Bristol itu the best di country, Goodyear juga the best. Tapi sesudah tahun 2000 ke bawah, kita curug ke bawah, merosot, dihantam semua kanan kiri. Aneh, Pak. Baik, ya artinya memang harus ada upaya proaktif dari kedua belah pihak begitu ya, karena memang bicara soal sektor industri ini sektor yang sangat penting yang memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan di Indonesia begitu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Pak Aziz untuk topik ini, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Saya masih berbincang bersama Pak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia atau APBI. Tadi kita cukup mengelaborasi mengenai sebetulnya urgensi mengapa kemudian industri ban Indonesia harus kemudian masuk ke dalam sektor kritikal pada saat penerapan PPKM. Tapi hal lain yang juga nampaknya cukup mewarnai dinamika industri ban nasional adalah keberadaan dari ban impor asal India. Sejauh mana ini memberikan disrupsi lah di pasar domestik, Pak Aziz? Impor ban dari India sangat mengganggu karena setiap tahun bertumbuh terus dan kita tidak boleh masuk pasarnya. Ini sudah seperti saya katakan tadi, kita ini disakiti saja sama orang. Kita ini pernah sakiti orang. Ada satu yang aneh ya. Ban itu kan industri yang menjanjikan, ya. Tapi ban itu tidak ada industri ban di statistik. Yang ada dia termasuk di karet dan plastik. Plastik dan karet itu kan bertentangan, Pak. Plastik itu fosil, karet itu green product. Jadi ini sudah aneh ini. Ya, pemerintah harus rubah ini semuanya. Kalau mau menghadapi globalisasi, ya, rubahlah secara struktural istilah-istilah industri itu sehingga ada kemauan masyarakat untuk membantunya. Contohnya ini sekarang India. India itu cukup besar kita punya ekspor ke India sampai tahun 2017. Terus ada surat dirjennya, bukan menterinya Pak. Dirjen daripada India mengatakan jangan diimpor ban-ban yang sudah dibuat di India. Loh, kita juga boleh bilang gitu dong. Jangan impor ban yang sudah dibuat di Indonesia. Kenapa mereka boleh kita? Enggak. Nah, kita bebaskan ban-ban impor itu ke Indonesia, tapi India membatasi. Artinya mau menang sendiri toh. Dan mereka sudah menang karena mereka sudah masuk banyak luar biasa ke sini, kita nggak bisa masuk pasar. Nah, ini pemerintah sudah kami ngadu. Tapi betul ada diskusi dengan perdagangan, no follow up. Yang capek ke mengadakan negosiasi itu adalah seorang ada satu pabrik kita itu paling enggak minimum pabrik 1.500 sampai 18.000 pegawai industri ban itu Pak. Jadi industri harus dibela, perdagangan boleh
diperhatikan. Tapi industri dulu dibela, baru perdagangan dimajukan. Menurut saya begitu, Pak. Karena ada multiplier effect gitu ya, ada serapan tenaga kerja yang lebih banyak. Baik, terkait dengan upaya apa yang dilakukan agar pemerintah Indonesia melakukan langkah yang lebih asertif untuk penetrasi ke pasar India, apa yang dilakukan untuk kita kemudian memiliki langkah itu, Pak Aziz? Baik. India itu pasarnya besar loh, Pak. Cukup besar ya. Besar. Apa yang dilakukan agar kita kemudian, tadi yang Anda harapkan bahwa ya kalau perlu presidennya turun tangan begitu, keluarkan ya, surat. Kalau di luar begitu, Pak. Kalau di luar begitu. Ya. Kita berusaha. Sudah disampaikan mengenai harapan ini supaya kita punya langkah yang lebih asertif? Sudah, Pak. 2 kali rapat. Tapi 2 kali rapat nggak ada follow up. Oke. Biasalah. Nggak ada follow up. Rapat-rapat aja. Your mind, is of mind aja, tapi nggak keluar. Oke, saya ingin melihat ke bagaimana sebetulnya market Indonesia ini mempertimbangkan jika kemudian di depan ada ban asal India, kemudian juga ban yang juga diproduksi oleh Indonesia begitu. Dari daya saing, dari kemudian harga dan lain sebagainya. Sejauh mana ini kemudian dapat mempengaruhi lah opsi dari masyarakat sendiri ataupun mungkin pasar domestik untuk memilih salah satu di antara keduanya. Halo Pak Aziz. Ya, daya saing Indonesia ataupun ban produksi Indonesia di pasar domestik seperti apa jika dibandingkan dengan ban asal India? Kita besar, kita itu sebuah kebutuhan dalam negeri, baik pabrik mobil maupun pasar bisa kita penuhi semua. Cuman memang ada satu, Pak, kita itu tidak menyangka bahwa dalam kepemimpinan Jokowi ini begitu hebat pembangunan infrastruktur ya, dibikin jalan tol, sehingga sedangkan kendaraan itu sudah maju ke namanya truck and bus radial. Kita masih kurang itu memang, masih kurang. Tapi sudah mulai juga ya, Hankook bikin, Gajah Tunggal sudah mulai bikin, dan yang lainnya sudah mulai bikin ke arah situ. Satu. Yang kedua, electric cars. Kita sudah mengadakan sudah ke arah situ. Kita tahu ini electric cars is a good future ya, masa depannya baik, sudah mengarah kita ke situ. Jadi kita ini selalu menyesuaikan diri dengan teknologi internasional. Nah, misalnya Pak ya, kita sudah siap untuk Euro 4, tapi Pertamina masih Euro 3 misalnya gitu kan. Jadi nggak bisa maju sama-sama gitu. Yang kita mau itu adalah maju sama-sama, seperti di Malaysia, Thailand, industri kalian itu maju sama-sama. Kita enggak. Baik. Oke. Untuk Indonesia sendiri, terakhir Pak Aziz, secara persentase kuasaan market, kita dibandingkan dengan ban impor, kita ada di persentase berapa persen? Oh, gede Pak, kita gede Pak. Oke. Sudah itu apa namanya, tidak perlu kita mendengar, tidak perlu Pak Presiden mengatakan buy Indonesia, enggak. Kalau ban Indonesia sudah. Cuman memang kadang-kadang mereka lebih murah. Tapi ada ini perlu saya beritahu. Waktu terjadi di Situbondo mati 42 anak sekolah, dan di Serang mati 40 lebih anak sekolah. Karena truk nggak macet, jebur anak sekolah mati itu ya. Kita cek, kita kirim teknisi ke sana, apa? Itu ban impor. Artinya memang ban Indonesia cocok untuk alam Indonesia. Baik. Dan standar ban Indonesia adalah standar ban Indonesia dan yang tertinggi di dunia karena menggabungkan American Standard dan European Standard. Baik. Ya, yang perlu dilakukan adalah kita betul-betul menjaga dan juga menguasai agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mendukung industri di Indonesia, spesifik mengenai industri ban di Indonesia. Pak Aziz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Aziz. Sampai jumpa. Selamat siang para pemirsa IDX. Terima kasih. Dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan kembali dengan bahasan lainnya.